Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kiranya damai sejahtera Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Hari ini saya menyampaikan renungan dengan judul Kuasa Yesus Mengatasi Kuasa Setan. Saudara percaya? Kalau engkau percaya, saudara boleh tulis. Kuasa Yesus mengatasi kuasa setan. Haleluya. Mari kita baca Kisah 19 ayat 13-20 yang berbunyi demikian. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus ada di Efesus dan Alkitab mencatat dia melakukan pelayanan yang penuh dengan kuasa karena Roh Kudus mengurapi dia. Bahkan Alkitab bilang sapu tangannya itu bisa kena kepada orang sakit. Orang sakit sembuh. Sapu tangannya dikenakan kepada orang yang kesurupan, kerasukan setan. Setan keluar. Ini bicara tentang manifestasi Roh Kudus yang sangat luar biasa. Ya tentu kita tidak boleh mendewakan sapu tangannya, saudara sekalian. Seakan-akan itu jimat. Tidak. Tetapi karena radiasi kuasa Allah memancar pada apa yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan yang sungguh percaya kepada Yesus. Namun kemudian ada orang yang berusaha meniru-niru apa yang dilakukan Paulus. Yaitu 7 orang anak seorang imam Yahudi yang bernama Skewa. Rupanya mereka juga adalah tukang jampi Yahudi. Maksudnya exorcism, pengusir setan, saudara. Jadi kalau ada orang kesurupan setan, mereka berusaha untuk mengusirnya. Jadi karena dia lihat Paulus itu mengusir dengan nama Yesus yang berkuasa, maka mereka juga mencoba. Tapi kan mereka bukan orang percaya. Jadi dia bilang, dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus, keluar engkau setan. Nah jelas-jelasan kalimat itu menunjukkan dia gak percaya. Dia hanya melakukan apa yang dia dengar, dia lihat dari Paulus. Kalau Paulus kan bilang, dalam nama Yesus, setan keluar. Kalau 7 anak Skewa, dalam nama Yesus, yang diberitakan oleh Paulus. Jelas mereka tidak percaya Yesus. Nah mereka menggunakan Yesus sebagai mantra. Dan tentu saja tidak akan berhasil. Maka setan bicara melalui orang yang kesurupan itu. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Kamu siapa? Waduh saudara. Lalu orang kesurupan itu menggagahi, mungkin mencekek, memukul, sampai luka-luka. Ditarik bajunya, jubahnya, telanjang saudara. 7 orang lari terbirit-birit. Semua orang lihat. Saudara, setan itu bisa loh. Tahu membedakan orang Kristen sungguh-sungguh atau tidak, saudara. Dia tahu Paulus. Kalau Yesus ya dari sejak dulu tahu Allah yang luar biasa. Setan tahu. Tapi kalau saudara tidak hidup di dalam Tuhan, tidak ada Roh Kudus dalam hidupmu. Siapa kamu berusaha ngusir-ngusir aku? Saudara, dia bisa bedakan Kristen sejati seperti Rasul Paulus dan Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan seperti 7 anak Skewa ini. Kalau saudara percaya kepada Yesus, lahir baru, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita.
Dan 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Saya ingat ada seorang jemaat yang baru percaya Yesus dari kepercayaan yang lain, saudara. Satu kali pegawainya kesurupan. Dia juga bingung, gimana nih? Ini kok pegawai saya kesurupan? Tapi dia bilang, dalam nama Yesus setan keluar. Waktu dia usir itu langsung, manifestasi setannya keluar. Orangnya sadar. Ibu ini bingung juga, dia lihat telunjuknya. Sakti juga ya telunjuk saya. Bukan karena telunjuknya sebetulnya. Tapi karena nama Yesus yang dia yakini. Dan kalau orang sudah lahir baru, Roh Kudus ada dalam dirinya. Benar-benar loh setan keluar, saudara sekalian. Tapi kalau kita nggak ada Yesus dalam hati, nggak sungguh-sungguh, ngusir-ngusir setan. Iya, setan bisa keluar dari orang itu, masuk kepada saudara. Karena itu mari kita sungguh lahir baru, minta dibungkus dengan darah Yesus, diurapi dengan Roh Kudus, sehingga kita kuat dan menang menghadapi kuasa iblis. Nah saudara, dan akibatnya banyak orang di Efesus percaya karena mereka melihat power encounter, perjumpaan dengan kuasa Allah. Wih, luar biasa ya, setan keluar loh dalam nama Yesus melalui Paulus. Tapi yang pakai nama Yesus nggak sungguh-sungguh percaya. Telanjang, lari terbirit-birit. Di sini kita belajar satu hal. Kuasa Tuhan lebih hebat dari kuasa setan. Manusia itu punya kuasa terbatas. Yang lebih hebat kuasa setan. Kuasa setan lebih kuat dari kuasa manusia. Tapi yang paling hebat kuasa Tuhan. Kuasa setan gak ada apa-apanya, saudara. Maka ketika orang melihat itu banyak percaya Yesus, bertobat dan membakar kitab-kitab sihir. Dan jumlahnya lebih kurang 50.000 uang perak. Ini banyak sekali loh. Ini menunjukkan apa? Orang kalau sungguh-sungguh bertobat, berani berkorban, membuang semua yang tidak berharga, yang mencelakakan hidup dan nyawa mereka, dan menganggapnya sampah walaupun mahal. Mungkin ada yang bilang gini, supaya lebih ekonomi sebetulnya buku-buku sihir itu nggak usah dibakar, ya jual aja, lalu uangnya dipersembahkan ke gereja kan lebih efektif, lebih efisien dan berguna. Tapi saudara perhatikan, kalau ada benda tertentu sudah diisi dengan kuasa gelap, bisa saja Tuhan membersihkan tempat itu dengan kuasanya. Tapi kalau kemudian benda itu bisa merugikan orang lain, menyebabkan gangguan, keluarga jadi bertengkar, ada penyakit dan sebagainya, ini masuk kategori barang tumpas. Artinya harus dihancurkan berhala-berhala itu walaupun dari emas. Wah ini saudara. Kalau orangnya jangan dihancurkan, diusir setannya. Tapi kalau benda-benda, kita nggak bisa bilang, udahlah kalau mahal benda emas udah diusir aja keluar. Ya mungkin bisa seperti itu, tetapi resikonya juga ada. Karena dalam Ulangan pasal yang ke-7, saya baca ada ayat yang berbunyi demikian. Ulangan 7 ayat 25-26. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini. Dan kau ambil bagi dirimu sendiri. Supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu. Sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu. Sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Saudara sekalian, saya pernah mendengar ada satu keluarga yang kemudian percaya Yesus, lalu ada patung dari emas. Karena mereka sayang membuangnya, membakarnya, udah dijual sama orang lain. Berapa waktu kemudian, gak terlalu lama, ada orang jahat masuk ke rumah itu, hampir saja membunuh orang tersebut, saudara. Dan mencuri barang-barang miliknya. Nah ini, apakah ada kaitan dengan berhala tersebut? Maybe.
Bisa saja. Yang penting kan jangan sampai kitanya untung dapat uang, tapi orang lain dirugikan. Ada barang tumpas, barang yang harus dibersihkan walaupun mahal. Yang nggak semua orang, nggak semua benda ya. Jangan suruh lihat, oh semua patung, si Unyil, si Kinoy, ada boneka, wah dibabat semua. Apalagi kalau itu bukan milik saudara. Kalau itu milik orang tuamu yang belum percaya dan sebagainya, jangan dibakar seperti itu. Hargai milik orang lain. Tapi kalau itu milik saudara dan saudara yakin itu bisa merugikan kita, buang, bakar dalam nama Yesus. Nah, pembakaran ini juga merupakan kebencian mereka pada dosa yang dulu mereka banggakan. Sehingga mereka ingin benar-benar melepaskan diri dari belenggu okultisme. Saya pernah hadir dalam sebuah acara kedukaan. Bukan jemaat kami, tapi adiknya jemaat kami, ponakannya meninggal. 2 saudara dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Mati muda, baru berapa tahun ya, 10 tahun atau bahkan lebih muda daripada itu. Dan waktu saya datang ke sana, keluarganya nangis. Lalu saya seperti tergerak ngomong gini kepada ayahnya, kepala keluarga. Pak, maaf, apakah Bapak pernah pergi ke dukun, hubungan dengan kuasa gelap, punya jimat? Karena mungkin saja serangan setan itu datang dalam keluargamu. Oh iya Pak Pendeta, saya punya ilmu-ilmu gelap seperti itu. Saya bilang setelah pemakaman kalau saudara mau, nanti datang ke kantor gereja, saya mau doakan Anda. Supaya keluargamu tidak dirugikan. Karena dia masih punya 1 anak lagi. Yang ketiga, yang terakhir, yang masih kecil. Jangan sampai setan melakukan hal seperti itu kepada anakmu. Bayangkan saudara, anak masih kecil ada 3, 2 mati. Kan gak wajar. Berapa waktu dia datang, dia bawa jimat-jimatnya. Saya doa, wah manifestasi. Teriak gulung-gulung. Tapi kemudian kita bakar semua jimatnya. Lemes dia. Sejak itu dia mulai datang kepada Tuhan. Dan sampai hari ini anaknya sudah dewasa. Sehat oleh anugerah Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Saudaraku, percayalah kepada kuasa Tuhan. Lebih dari kuasa setan. Jangan mau jadi pengikut setan. Punya jimat, pergi ke dukun. Saudara akan mengalami kerugian. Percayalah saja kepada Tuhan. Datang beribadah ke gereja. Sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kesialanmu Tuhan akan ubah menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Yesus yang ajaib, yang luar biasa. Kalau ada di antara anak-anakmu yang pernah berhubungan dengan kuasa gelap, punya jimat, pernah dimandikan air kembang, pernah datang ke dukun, dan kami merasa ada kesialan-kesialan dalam hidup kami berdoa dalam nama Yesus, kami bertobat. Lepaskan kami dari segala kuasa gelap. Kami tidak lagi mau percaya kepada kuasa-kuasa setan. Dan dalam nama Yesus, kami usirkan semuanya dalam nama Yesus. Keluar engkau dari hidup kami. Kami menjadi anak Allah yang dibersihkan oleh kuasa dari Yesus. Diurapi dengan Roh Kudus. Dan kami percaya. Kalau ada benda-benda berhala, jimat dan sebagainya. Kami buang dalam nama Yesus. Supaya kami tidak mengalami kesialan kerugian. Tapi kami hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.